sambil jalan-jalan. Kok jalan-jalan? Kita kan mau sampling, tapi kemana ya? Kok belum ada? Kalian kemana? Aku nungguin kesel sendirian. Pada kemana sih? Hai, sini. 그대와 함께 달려 Ready for action, let's go 트러블을 찾으러 Halo semuanya, jadi kita udah sampai di Cisanti SMK 5 Negeri Bandung. Kita udah sampai di Cisanti. Ada, kalau gak salah di situ ada 7 mata air. Nah, sekarang kita tuh bakal ke mata air yang pertama yang kita tuh kalau Cisanti. Hey guys. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Agus Trimanto. Bersama rekan saya ada Salma, Indri, Zahra Nur, Adela, dan juga Alia. Di mana di sini kami akan melakukan praktikum mengenai pelajaran dari analisis bahan anorganik dengan tema yaitu untuk menguji kualitas air dari tempat ini, yaitu tempatnya di Cisanti. Di tempat pertama spotnya yaitu di air danau atau air dari sungai, dari mata air gitu. Dan tujuannya adalah untuk menguji apakah air yang tersedia di sini layak untuk dipakai ataupun tidak. Maka dari itu, yuk ikutin kita terus. Nah, di sini tuh titik kilometer 0 Citarum. Apa kalian tahu kalau Sungai Citarum ini merupakan salah satu sungai yang penting di Pulau Jawa? Hampir 25 juta jiwa bergantung pada Citarum. Sungai yang sangat penting ini bermula dari situ Cisanti dan bermula dari 7 sumber mata air. Dan ketujuh sumber mata air ini sendiri terpisah-pisah. Sekarang kita lagi jalan menuju sumber mata air pertama. Di sini tuh kita gak boleh berisik ya guys, harus benar-benar tenang. Jadi sekarang kita sudah sampai di mata air pertama, yaitu sebelah kanan ada Cikahuripan dan sebelah kiri ada Citarum. Air di sini jernih banget ya. Mata air ini dipercaya memiliki khasiat loh. Katanya bisa bikin air muda dan juga bisa enteng jodoh. Nah, mata air pertama yaitu Citarum merupakan air yang suci dan sempurna. Mata air ini dikhususkan untuk pria. Mata air kedua adalah Cikahuripan, yang berarti air kehidupan. Cikahuripan bersebelahan dengan Citarum dan katanya dikhususkan bagi perempuan. Pada tahun 74 ada pohon tumbang sehingga menjadi terbagi 2 mata air, yaitu sebelah kanan Cikahuripan dan sebelah kiri Citarum. Ini adalah proses pengambilan sampel. Botol sampel harus diisi hingga meluap ya guys. Kita juga mengambil sampel air memakai gayung supaya sampel lebih mudah diambil. Kemudian kita melakukan uji parameter fisik, yaitu mengukur pH pada sampel air. Nah, setelah kita mengambil sampel, kita juga minum dan cuci muka dengan air tersebut dari air Cikahuripan dan Citarum. Rasanya seger banget, terus waktu diminum juga kayak air biasa. Ini outlet dari mata air Citarum. Kita ambil ke gelas ini ya untuk diukur pH-nya. Terus kita ukur kecerahan air di situ, tapi sejenisnya mentok, jadi hanya sampai di situ.
kita coba ke sebelah kiri tapi tetap sama. Nah, akhirnya pengambilan sampel di situ Cisanti selesai. Oke, setelah kita praktikum secara langsung di lapangan, kita next di laboratorium. Sampel yang dipakai yaitu yang telah diawetkan dalam suhu 4 derajat Celcius setelah pengambilan. Pengujian yang pertama yaitu pengujian kandungan klorin dari sampel inlet yang berasal dari Sungai Cikahuripan. Di sini, sampel akan dimasukkan dalam volume tertentu dan juga akan ditambahkan indikator dikromat sebagai pemancing reaksi redoks. Di sini, sampel setelah dihomogenkan bersama indikator akan ditirasi menggunakan larutan AgNO3 yang telah distandarisasi dengan hasil positif yaitu terbentuknya endapan klorin yang berwarna putih. Namun hasil yang baik yaitu seperti ini, yaitu 0 kandungan klorin. Dan pada tirasi yang kedua dari sampel outlet Cikahuripan, hasil menunjukkan terdapat kandungan klorin di volume 1,7 dengan total gram 17,52 dan ini masih aman sesuai dengan SNI. Kita lanjut ke praktikum selanjutnya, yaitu penetapan kadar asidimetri. Berdasarkan hasil yang didapat dari praktikum ini, bahwasanya volume NaOH lebih besar daripada volume HCl. Hal ini menandakan bahwasanya di dalam sampel mengandung ion H+ dan CO2. Oke, sekarang kita lanjut ke penetapan asidi dan alkalimetri pada sampel outlets air Citarum atau air permukaan Citarum. Berdasarkan hasil praktikum pada sampel outlet air permukaan Citarum didapatkan hasil yang tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia. Hal ini dapat berdampak pada siklus hidrologi air karena apabila jumlah H+ dan CO2 berlebih dapat menyebabkan penipisan pada lapisan ozon dan juga mengakibatkan terjadinya hujan asam. Dalam uji mangan yang terdapat dalam air permukaan, pertama ditambahkannya KMNO4 yang berfungsi untuk mengoksidasi larutan. Kemudian ditambahkan H2SO4 serta pemanasan untuk mempercepat laju reaksi. Setelah diuji, dapat diketahui bahwa kadar mangan di dalam air permukaan adalah 0. Selanjutnya, uji kandungan amonia di dalam sampel. Yang pertama, pipis sampel sebanyak 50 ml, lalu masukkan ke dalam tabung Neslet. Kemudian tambahkan 1 ml reagen, kemudian campurkan. Lalu tambahkan dengan Aquade sampai 100 ml tepat. Lalu bandingkan warna yang terjadi dengan warna deret standar. Kemudian didapatkan hasil bahwa yang outlet dan inlet tidak mengandung amonia. Selanjutnya uji kandungan besi, sampel diambil sebanyak 25 ml, kemudian ditambahkan KSCN 20% sebagai reagen kompleks dan juga asam nitrat 1:3 sebagai penambah suasana asam supaya proses pengompleksan lebih cepat. Pada sampel inlet, volume larutan induk besi yang keluar dari buret yaitu 1,5 ml dan dapat diketahui kadar besi adalah 1,44 mg per liter, sedangkan sampel outlet tidak diuji lebih lanjut karena sudah terlalu keruh, yang artinya kedua sampel air ini tidak memenuhi syarat SBMKL. Selanjutnya, ada pengukuran daya hantar listrik atau konduktivitas menggunakan alat konduktometer. Di mana cara pengujiannya? Yang pertama, bilas elektroda menggunakan Aquades, setelah itu dibilas dengan sampel yang akan kita uji. Kemudian, elektroda dicelupkan ke dalam sampel. Dan jika ingin mengetahui uji yang lainnya, cukup tekan tombol mode untuk beralih. Dan hasil dari pengujian TDS, DHL, salinitas, dan resistivitas listrik menunjukkan bahwa sampel air tersebut aman berdasarkan standar nasional Indonesia atau SNI. Kesimpulannya, untuk sampel inlet setelah diuji secara parameter fisik dan kimia, aman untuk dipakai. Namun, secara biologi, sampel inlet maupun outlet tidak aman karena mengandung bakteri yang terlalu tinggi dan biasanya diakibatkan oleh aktivitas yang dilakukan langsung di mata air, sehingga perlu pemurnian secara lanjut
untuk menghilangkan bakterinya. Sementara sampel outlet secara parameter fisik dan kimia kurang aman karena terdapat kandungan berlebih seperti Fe dan juga asidi alkali yang apabila dilanjutkan dan digunakan ataupun dikonsumsi akan menyebabkan dampak-dampak tertentu pada tubuh seperti dehidrasi dan radang tenggorokan. Maka dari itu, air yang paling aman digunakan yaitu air inlet dengan catatan parameter biologinya harus lebih diperhatikan. Halo guys. Terima kasih telah mengikuti keseruan kita dalam praktikum air sampel dari sampel Citarum dan juga Kikahuripan. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. 다음에 또